Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pisan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network yang lahir di Amerika Serikat, tepatnya di California. Jadi proyek P-Network memang memiliki akar kelahiran di Amerika Serikat. Namun siapa sangka bahwa perkembangan terbesarnya justru berada di Asia, terutama di Tiongkok, teman-teman. Dalam video ini kita akan menggali bagaimana Cina atau Tiongkok memainkan peran sentral sebagai pelopor dalam mempromosikan dan mempercepat pengembangan proyek ini, serta bagaimana konsep kepentingan nasional selalu menjadi yang utama, itu menjadi kunci dari dorongan besar di balik keberhasilan ini teman-teman. Jadi selamat datang di dunia P-Network, sebuah proyek revolusioner yang mendefinisikan kembali bagaimana kita melihat cryptocurrency dan ekonomi digital secara global teman-teman. Jadi segalanya bermula dari sebuah visi sederhana, yaitu tentang bagaimana jika cryptocurrency itu bisa diakses oleh setiap orang di dunia tanpa memerlukan kekuatan komputasi yang besar dan mahal. P-Network lahir dari gagasan ini. Para pencipta Pi, sebuah tim akademisi dari Universitas Stanford, memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu menciptakan mata uang digital yang dapat digunakan oleh semua orang, bukan hanya orang-orang dengan akses pada perangkat keras mining yang kuat. Jadi dengan visi ini, P-Network diluncurkan pada hari Pi, 14 Maret 2019, teman-teman. Jadi P-Network dirancang sebagai solusi untuk mengatasi masalah sentralisasi di dunia cryptocurrency. Meskipun aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum telah mendominasi pasar, mereka cenderung dimonopoli oleh para pemain besar yang memiliki sumber daya lebih untuk melakukan mining dalam skala besar. P-Network sebaliknya ingin memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan cryptocurrency melalui ponsel pintar mereka, terlepas dari status ekonomi atau lokasi geografis, teman-teman. Namun setelah proyek ini diluncurkan, tantangan besar muncul, yaitu bagaimana caranya memperkenalkan dan mengedukasi dunia tentang potensi dari P-Network, teman-teman. Meskipun P-Network lahir di Amerika Serikat, Tiongkok atau Cina itu adalah negara yang menjadi pionir dalam mempromosikan dan mendorong pengembangannya. Jadi negara dengan populasi terbesar di dunia ini memahami betul kekuatan transformasi digital dan cryptocurrency dalam perekonomian masa depan. Para pengguna di Tiongkok dengan cepat menangkap ide dari P-Network dan segera bergerak untuk memperluas jangkauannya. Ada beberapa alasan mengapa Cina begitu tertarik dan berperan besar dalam perkembangan P-Network, teman-teman. Kita tahu bahwa Tiongkok telah lama menjadi pusat inovasi teknologi global, dari e-commerce hingga fintech. Negara ini terus mendorong batas-batas teknologi. Masyarakat Tiongkok sangat adaptif terhadap teknologi baru, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi ekonomi. Cryptocurrency, meskipun diatur dengan ketat di Tiongkok, selalu menjadi topik hangat di antara masyarakat yang sadar teknologi, teman-teman.
Jadi saat Pi Network mulai dikenal, antusiasme terhadap konsep cryptocurrency yang dapat diakses melalui ponsel dengan mudah membuat para pengguna Tiongkok berbondong-bondong bergabung. Dan mereka melihat Pi Network sebagai kesempatan untuk tidak hanya mendalami teknologi cryptocurrency, tetapi juga berpartisipasi langsung dalam masa depan ekonomi digital secara global, teman-teman. Pi Network dibangun di atas dasar prinsip komunitas yang kuat, di mana setiap individu memiliki peran dalam memperluas jaringan dan mendukung ekosistem. Tiongkok memiliki budaya kerjasama yang sangat kuat, terutama di dunia digital. Pengguna Tiongkok dengan cepat membentuk komunitas Pi Network yang solid dan saling mendukung, yang tidak hanya meningkatkan jumlah pengguna, tetapi juga mempercepat adopsi Pi di seluruh negeri. Jadi komunitas ini memperkuat jaringan Pi melalui edukasi, promosi, dan partisipasi aktif. Mereka membagikan pengetahuan mereka, kemudian membangun forum diskusi, dan mengadakan pertemuan daring untuk membahas perkembangan terbaru dari proyek ini. Keberhasilan komunitas ini dalam membangun jaringan yang solid akhirnya menjadi inspirasi bagi banyak negara lain termasuk Indonesia untuk ikut serta dalam gerakan Pi Network, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, salah satu prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh pengguna Pi Network di Tiongkok adalah bahwa kepentingan nasional selalu menjadi yang utama. Ini tercermin dalam cara komunitas Pi di Tiongkok memandang keterlibatan mereka dalam proyek ini sebagai bagian dari kontribusi terhadap kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Jadi Pi Network bukan hanya tentang cryptocurrency, tetapi juga tentang menjadi bagian dari gerakan global yang akan menentukan masa depan ekonomi digital, teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, dalam perjalanan Pi Network yang dimulai di Amerika Serikat dan kemudian berkembang pesat di Tiongkok, kita melihat bagaimana teknologi dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan komunitas global dalam satu ekosistem yang kuat. Tiongkok sebagai pelopor dalam mempromosikan dan mengembangkan Pi Network menunjukkan bahwa transformasi teknologi tidak mengenal batas negara dan bahwa kepentingan nasional dapat berjalan seiring dengan partisipasi dalam proyek-proyek global, teman-teman. Semangat optimisme ini juga tercermin dalam bagaimana para pengguna Pi Network di Tiongkok memandang masa depan cryptocurrency. Jadi mereka tidak hanya melihat Pi sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk memajukan negara mereka dan menjadi bagian dari masa depan ekonomi digital dunia. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.